Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah Kalam TV dan jamaah Masjid Alumni IPB dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Vera Farfala dalam kajian syuruk spesial Ramadan. Masih bersama Ustazah Isufi. Masya Allah, sehat Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Nah, kita akan membahas tema yang sangat menarik lagi nih ya. Di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang Ramadan Syahrut Tarbiyah ya, di mana Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Nah, insya Allah di podcast kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang memang sangat penting nih sebetulnya ya. Bahkan seharusnya dibicarakan oleh sebuah keluarga sebelum Ramadan, yaitu membangun habit baru, kebiasaan baru dalam keluarga. Nah, jamaah sekalian, berbicara keluarga di bulan suci Ramadan adalah garda terdepan ya dalam mensupport ibadah-ibadah individu, baik ayah, ibu maupun anak. Dan tentunya di sini perlu sekali peran seorang ayah ya, menentukan bagaimana keberhasilan Ramadan dalam keluarganya. Dan insya Allah di sesi podcast kali ini semoga bisa menjadi bekal nih untuk para ayah dalam merencanakan kebaikan-kebaikan yang akan diikhtiarkan di bulan suci Ramadan. Nah, Ustazah nih berbicara tentang kebiasaan baru dalam sebuah keluarga. Tentunya kalau kita berbicara
berbicara kebiasaan baru, berarti kebiasaan ini tidak pernah dilakukan ya di bulan selanjutnya. Dan apa saja sih kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu dikerjakan, habit-habit baru sehingga kita bisa menuai pahala yang maksimal di bulan suci Ramadan? Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jamaah Kalam TV dan Masjid Alumni IPB. Barakallahu Fik, kita sudah sampai di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita membangun habit-habit baru di dalam bulan Ramadan sehingga keluarga kita ba'da Ramadan menjadi keluarga yang mempunyai kebiasaan baru yang lebih baik. Mungkin tidak semua orang sebelum Ramadan atau di luar Ramadan punya kebiasaan untuk makan malam bareng, untuk sholat berjamaah, untuk tadarus bareng, untuk mempersiapkan makanan bareng-bareng gitu. Sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa melatih keluarga kita untuk melakukan amalan-amalan unggulan yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan unggulan yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187 ada beberapa amalan yang menurut saya itu adalah jadi highlight gitu ya di antara amalan-amalan yang lainnya. Puasa jelas. Itu yang Allah tegaskan bahkan dengan kata kutiba. Kutiba itu bukan sekedar wajib. Makna asalnya kan kutiba itu artinya dituliskan ya. Semua kewajiban, peraturan yang diucapkan dan dituliskan, mana yang lebih kuat? Dituliskan. Ketika saya melamar ke sebuah perusahaan misalnya, saya diterima, oke, kamu diterima jadi karyawan tapi saya nggak dapat SK, saya tidak punya kekuatan untuk mengklaim bahwa saya berhak atas gaji dan lain sebagainya. Maka ketika Allah mengatakan kutiba, itu tuh benar-benar diwajibkan, benar-benar ditetapkan sebagai sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Maka ketika selesai Ramadan, kalau itu kemudian menjadi habit, ayah bunda harusnya kemudian mencanangkan dalam tanda kutip, kira-kira habit saum ini ba'da Ramadan mau kita bangun seperti apa? Apakah sekeluarga itu mau membangun kebiasaan saum Senin Kamis? Atau Ayamul Bid? Atau sekali ajalah Bu Supi sebulan, oke? Yang jelas latihan kita di bulan Ramadan itu kemudian menjadi habit baru yang sebelumnya tidak kita lakukan, ba'da Ramadan kita lakukan. Yang kedua, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sedekah ya. Ketika Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bahwa kita harus memberikan fidyah kalau kita tidak saum, tapi di ujung itu Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tapi kalau kamu bisa melebihkan, itu lebih baik. Kenapa? Karena keutamaan bersedekah di bulan Ramadan itu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW ketika menyampaikan keutamaan tentang sedekah di bulan Ramadan, ada sahabat kan yang protes, ya Rasul, kan nggak semua orang bisa bersedekah di bulan Ramadan setiap hari. Apakah Rasul memberikan excuse gitu? Ya udah tuh kalau yang miskin mah nggak usah sedekah. Enggak. Ternyata kata Rasul, jaga dirimu dari api neraka di bulan Ramadan ini, hatta hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air. Betapa bersedekah itu dianjurkan oleh Rasul, sehingga Rasul tidak memberikan pengecualian hatta untuk orang yang protes karena kemiskinannya gitu. Ya, itu kan berarti penting banget tuh. Penting banget ya. Nah, ayah bunda baik itu merencanakan kira-kira habit bersedekah setiap hari di bulan Ramadan itu mau gimana? Bagaimana mengkondisikan supaya anak itu bersedekah setiap hari? Bagaimana mengkondisikan supaya kita itu bisa memberi makan orang yang berbuka puasa setiap hari? Memberi minum orang yang berbuka puasa setiap hari? Ngisi kenceleng keropak subuh setiap hari gitu. Iya, betul. Itu tuh dirancang. Di bulan Ramadan tuh dirancang. Sehingga nanti kemudian akan terbentuk. Kira-kira kakak ba'da Ramadan, kemarin Ramadan kira-kira sedekah setiap subuh bikin bangkrut gak? Kita ngasih makan setiap hari orang yang berbuka bikin miskin nggak? Ternyata enggak. Kita memberi makan orang yang berbuka di bulan Ramadan, hatta hanya dengan satu porsi makanan setiap hari, saya jamin nggak akan jatuh miskin ba'da Ramadan.
Masya Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga keberhasilan tarbiyah kita mengajarkan sedekah di bulan Ramadan itu kemudian terbawa gitu. Walaupun mungkin nggak semuanya. Oke, ayah menentukan kalau begitu sekarang setiap hari harus ada di antara anggota keluarga kita yang sedekah subuh. Senin mau kakak, Selasa mau ayah, Gantian ya. Rabu mau mama. Itu luar biasa. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kalau tidak direncanakan. Kalau itu tidak jadi mindset bahwa ba'da Ramadan kita harus punya habit ibadah yang baru. Betul Habit sekali. beramal soleh yang baru. Apalagi yang Allah insight di bulan Ramadan. Ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah memilih Ramadan untuk menurunkan Al-Qur'an. Saking istimewanya Ramadan, kemudian Allah memilih Ramadan untuk menurunkan yang sesuatu yang spesial, yaitu Al-Qur'an. Itu berarti kasarnya gini, Allah aja menghormati Ramadan, memuliakan Ramadan dengan sesuatu yang istimewa, yaitu Al-Quran. Kalau kemudian kita tidak menghiasi Ramadan ini dengan Al-Quran, siapa kita gitu? Iya ya. Iya kan? Siapa kita gitu? Allah saja menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah sekarang Al-Quran ini udah turun, terus di bulan Ramadan Al-Quran itu kita tutup gitu. Alhamdulillah kan gitu. Betapa tidak tahu dirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu harus dibangun. Kalau saya dulu sama anak-anak tuh suka rapat kalau sebelum Ramadan teh. Bikin raker ya, raker. Persiapan. Kakak mau berapa kali hatam, ada yang mau jam berapa dibacanya, mau nambah hafalan enggak, mau murdan, seterusnya gitu. Itu tuh dicanangkan gitu. Dan kalau itu berhasil, nanti kan akan tumbuh tuh, ternyata saya ngaji 1 juz sehari teh nggak kenapa-kenapa ya. Padahal sambil saum gitu. Nanti ayah yang leading tuh. Kalau begitu nanti ba'da Ramadan kita mau lanjut nggak tadarus barengnya? Lanjut dong ketagihan ya, gitu. Atau misalnya zikir. Nah menjelang, biasanya kalau kami di keluarga itu menjelang berbuka. Menjelang berbuka itu kan waktu yang spesial sebetulnya ya. Waktu dimana kita tuh menyambut sebuah event yang sangat mustajab untuk berdoa dan seterusnya. Makanya jangan salah channel tuh. Biasanya orang-orang kalau mau gagal berbuka fokus nanti ya kalau gagal fokus channelnya. dengan takjilan, wartajil gitu kan, berburu takjil, yang muda-muda nongkrong-nongkrong, emak-emak sibuk di dapur, kemudian ayah-ayah sibuk di depan TV, di depan laptop atau apa gitu. Tiba-tiba Allahu Akbar dalam kondisi yang Aduh, air minum gitu kan. Insya Allah. Ada baiknya setengah jam lah, 15 menit sebelum azan plating udah beres. Itu makanan yang akan kita makan, yang akan kita minum, kita ruqyah dalam tanda kutip gitu ya, dengan zikir petang. Jadi kita berkumpul zikir petang, nanti setelah azan berkumandang, sekedar batal saja. Allahumma lakasumtu minum, zahabad dhama'u wa btalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Setelah itu diam dulu. Ini ayah harus mimpin. Bunda harus pimpin. Diam dulu. Jangan langsung ambil kolaknya, gorengannya, segala macam. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Itu mustajab untuk berdoa. Berdoa di situ. Itu habit yang mungkin di hari-hari biasa tidak ada. Paling Senin Kamis gitu kan. Nah, kalau misalnya itu kita jadi habit, ternyata kita bisa ya tiap sore itu zikir bareng, kemudian berdoa bareng. Kalau gitu jangan dihilangkan tuh, minimal ada dalam 1 bulan 1 kali atau dalam 1 pekan 1 kali, setiap Senin aja. Pokoknya kalau kita buka bersama, konsepnya kayak begini ya, indah nggak tuh? Dengan syarat tadi dicanangkan ya. Iya, dicanangkan. Dan itu leadernya siapa? Ayah dong. Decisionnya ayah. Eksekutornya yang mengkondisikan, merancang teknisnya bisa jadi ibu. Tapi decisionnya tuh harus ayah. Kemudian apalagi selain Al-Quran, di ayat 186 Allah menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Jadi tadaburan saya, semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah.
di bulan Ramadan itu yang spesial salah satunya adalah karena doa kita itu berbeda dengan hari-hari biasanya. Iya, betul. Karena kita dalam keadaan saum. Saum ya. Apalagi kalau di waktu-waktu yang khusus. Mustajab tadi ya. Bulan Ramadan, hari Jumat, waktu asar, apalagi hujan besar. Wah, udah Paket tuh. komplit ya. Paket komplit. Paket Manfaatkan combo ya. untuk berdoa. Maka itu tuh harus dicanangkan. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu menjelang berbuka dan waktu menjelang habis waktu sahur. Nah, biasanya di waktu sahur tuh ayah bunda, kita suka gagal fokus. Anak-anak biasanya suka gagal fokus. Ibu-ibu zaman dulu ya, saya zaman masih, ya sekarang juga masih harus belajar sih sebetulnya. Kadang-kadang kita berpikir gimana caranya nih supaya anak-anak kecil teh bangun gitu ya. Maka di televisi itu tayangannya wah luar biasa tuh, yang bikin kita tuh melek gitu, yang hahaha hihi, yang joget-joget, yang kuis-kuis hadiah segala macam. Ya mungkin niatnya baik ya supaya orang-orang itu pada bangun. Tapi ada satu hal yang agak rancu. Itu teh waktu sepertiga malam sampai waktu sahur adalah waktu terbaik kita untuk meminta kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah, dan untuk berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Bahkan salah satu ciri orang bertakwa itu adalah yastaghfiruna fil ashar. Orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu spesial. Jadi kalau sahur tuh gini, selesai sahur tuh dikukuprak tuh apa ya, maaf ya saya sufi Sunda Vista. Jadi diingatkan, ayo berdoa, sebentar lagi sahur. Di reminder lagi di reminder ya, kita tuh di reminder. Ini Ibu waktunya jadi sahur. alarm ya. Betul. Jadi jangan ibunya yang sibuk sendiri gitu. Kalau itu nggak jadi mindset kita bahwa waktu sahur itu waktu yang spesial untuk berdoa, spesial untuk beristighfar, untuk bertobat dan seterusnya, maka kita hanya akan berpikir sahur itu supaya kita bisa makan, bisa minum, biar nanti nggak lemes. Iya betul ya. Gitu kan? Mindset kebanyakan ya. Iya, mindset kebanyakan. Sekali lagi ini karena pemahaman kita terhadap syariat itu bukan sekedar saum itu, Ramadan itu bukan sekedar kita nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri dari fajar sampai maghrib. Fikih berbicara aturan itu. Tapi syariat itu bukan hanya tereksekusinya aturan itu gitu. Ada ruhnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang Allah announce di dalam ayat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu adalah i'tikaf. Ketika Allah menyebutkan ya'takifuna fil masajid, ketika beriktikaf di masjid. Cuman menarik ketika Allah menyebutkan iktikaf ini, sebelumnya Allah menyebutkan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nah, ini yang menarik. Ketika Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi Allah mengatakan kalimat ini itu di bulan Ramadan, Mbak Vera. Menarik sekali ya Ustazah. Iya kan? Kenapa nggak di surat An-Nisa gitu? Iya. Atau di surat Ar-Rum ayat 21 gitu? Yang memang berbicara khusus wanita ya. Tapi ini di bulan Ramadan di bulan Ramadan. Ketika Allah mengatakan hunna libasul lakum. Istri-istri kalian tuh pakaian buat kalian. Wa antum, dan kalian tuh para suami, libasul lahunna. Pakaian untuk para istri. Saya pernah tercenung, ini kenapa nggak dirangkaikan dengan Az-Zukhruf ayat 70 misalnya, ketika Allah mengatakan sambutan untuk suami istri yang masuk surga, atau di surat An-Nisa, di surat An-Nur, atau di surat Ar-Rum gitu. Artinya ya bunda, kesyahduan, romantisme, harmonisasi suami istri justru harusnya terbangun di bulan Ramadan di antara rangkaian-rangkaian ibadah yang Allah tadi sebutkan. Masya Allah. Puncaknya adalah kenikmatan kita beribadah di waktu i'tikaf 10 hari terakhir. Ya'takifuna fil masajid. Maka habit yang harus kita bangun, mungkin ya, kalau saya lah, nenek-nenek kakek-kakek itu biasanya paling kita berjamaahnya tuh maghrib, isya, sama subuh gitu ya, kalau hari-hari biasa. Itu Ramadan, kalau kita mau berangkat subuh, setelah malamnya kita terawih, kemudian kita berdoa bareng pada waktu sahur malam, itu berangkat subuhnya tuh feel-nya tuh beda Mbak Vera.
Jadi kalau Ada, saya berangkat subuh sama suami ke masjid di hari-hari biasa, ya biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi kalau dalam keadaan kita setelah sahur, kemudian berdoa bareng, sebelum tidur kita taraweh, kita witir dan seterusnya, itu berangkat subuh tuh apa ya? Vibe-nya tuh beda aja gitu. Ada rasa yang berbeda gitu. Nah, itulah kemudian yang membuat kita, kalau saya berpikirnya, oh berarti memang ketika suami istri dalam kondisi ruhiyahnya yang terjaga, kemudian dia berlabuh di masjid, gitu ya, kemudian dia menyerahkan dirinya dalam ketundukan di masjid, itu pasti ada keberkahan lebih. Kalau saya meyakini begitu, sehingga nanti rasa itu akan muncul pada diri kita, kerinduan untuk menikmatinya. Dan akhirnya, yalah kalaupun nggak 5 waktu bareng ke masjid, seenggaknya kita subuh bareng ya sayang ke masjid gitu. Menantikan momen itu Iya, ya. karena ada rasa gitu yang beda aja. Manisnya gitu. beda gitu. Betul, romantisnya beda. Jadi Masya ternyata Allah. ketika kita membingkai hubungan suami istri dalam suasana ibadah spiritual yang baik, itu ternyata akhirnya definisi romantis itu menjadi berbeda. Mungkin di pasangan anak muda romantis itu kaitannya sama ngedate, nonton candlelight bareng, dinner gitu ya, nonton apa-apa gitu. Kalau kita lihat di sini gitu, ketika Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, Allah menyebut itu dalam rangkaian ibadah yang sangat luar biasa. Begitu sih, semoga ya kita bisa membangun berbagai habit itu. announce dari Allah ya yang bisa Betul. kita kerjakan nih di bulan Betul. suci Ramadan, begitu banyak sekali. Jadi kalau misalnya tadi saya simak dari Ustazah nih, ketika kita mengetahui ya Ustazah ya, hal-hal paket-paket combo apa ini yang ada di bulan suci Ramadan, pahala-pahala yang mana nih yang bisa kita maksimalkan. Ternyata kita bisa menikmati Ramadan itu dengan betul-betul berguru pahala ya. Betul. Tadi di waktu mustajab berbuka puasa ya 30 menit semuanya sudah tersaji, dan berdoa juga di waktu sahur ya. Jadi waktu yang sangat mustajab untuk berdoa untuk di sepertiga malam. Dan juga tadi ya suami istri ternyata bisa juga merekatkan kembali ya, memperbaharui cinta lagi nih ya di bulan suci Ramadan ya, dengan syarat tadi ya memang betul-betul menjadikan Ramadan ini bulan yang ingin kita raih gitu pahalanya. Ternyata dari pemaparan Ustazah tadi juga bisa kita simak nih jamaah Bapak Ibu semuanya, bahwa di bulan Ramadan ini betul-betul keluarga itu mendapatkan bonding yang maksimal ya. Peran ayah dilibatkan, peran ibu, peran anak. Di situ kan kalau secara tidak langsung sedang membangun habit yang akhirnya terbangun bonding dalam keluarga. Betul. Apalagi tadi setelah dijelaskan bahwa bisa juga nih membangun keromantisan yang rasanya lebih gitu ya, ada manis-manisnya lagi nih di bulan suci Ramadan, Masya Dengan Allah. definisi yang berbeda. Dengan definisi yang berbeda ya, dengan tentunya menjadikan bulan Ramadan ini menjadi lebih baik antar pasangan, juga keluarga. Tadi dengan syarat kita tentunya harus merancang dulu ya, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang bisa kita bangun, kebiasaan baru, dan tentunya kebiasaan itu akan dibawa setelah bulan suci Ramadan. Nah, mungkin Ustazah sebagai penutup nih di sesi podcast kali ini, bagaimana nih para keluarga dalam membangun kebiasaan baru ini bisa istiqomah setelah bulan Ramadan berlalu, lalu kita bisa membangun sebuah kebiasaan baru, itu bagaimana tipsnya agar bisa istiqomah? Kalau kita lihat di surat Al-Hasr ya, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang akan engkau kerjakan untuk esok hari. Ustaz Didin dalam tafsir Al-Hijri, ini saya masih ingat betul ketika taklim dengan beliau membahas surat ini sekitar ya 25 atau 30 tahun yang lalu. Ya Allah, merinding banget ya saya. Udah puluhan tahun ya saya masih kecil. Kata beliau, ini adalah dalil supaya kita itu merancang aktivitas kita day by day, day to day. Jadi supaya kita memastikan
amalan kita dari hari ke hari itu, semua mata acara, mata kegiatan gitu, semua amal-amalan kita tuh, kita harus merancang itu supaya di situ ada pahala untuk hari akhir. Masya Allah. Jadi nggak bisa, kata beliau, kita menjalani hari-hari itu flow aja gitu. Kayak ya udah lah, yang penting mah dari matahari terbit sampai matahari tenggelam lah, udah Gitu-gitu aja. gitu-gitu aja gitu. Enggak. Kata beliau, ini adalah dalil seorang muslim tuh harus merencanakan. Ketika saya kemarin kuliah S2 dengan beliau, beliau membahas ini juga. Jadi seorang muslim tuh harus mendesain. Nah, ketika kita mendesain itu, maka harus ada effort selain merencanakan adalah mengevaluasi. Oke, jadi setelah direncanakan, Betul. dieksekusi. Dieksekusi terus dievaluasi. Wah, ya kadang evaluasi itu menjadi hal yang terlewat ya. Maka di dalam keluarga itu, kalau kita lihat di surat Al-Imran ayat 159, ketika Allah mengatakan gimana sih supaya keluarga kita tuh ngelingker gitu, bonding, attachmentnya bagus dengan kita, kata Allah, berlemah lembutlah, kemudian maafkanlah kesalahan mereka, mintakanlah ampunan kepada Allah tentang kesalahan dan dosa-dosa mereka. Terakhir apa? Ngobrol, kata Allah. Wasyawirhum, maka bermusyawarah dengan mereka. Jadi bahkan suami istri itu kalau ba'da isya kita melakukan hal lain kan makruh ya hukumnya ya, kecuali obrolan suami istri. Kalau anak-anak muda sekarang bilangnya apa? Pillow talk atau talk Deep talk, pillow talk, ngobrol ketika kita sudah di atas menjelang bantal tidur ya. Iya. Kenapa? Karena pada saat itu katanya otak kita tuh berada di gelombang theta. Di mana gelombang theta itu katanya, ini mohon dikoreksi ya kalau salah, gelombang theta itu gelombang di mana kita tuh sangat mudah terhipnosis. Jadi ketika kita menjelang tidur sama suami minta maaf, bilang terima kasih, itu tuh jauh akan lebih kesimpan ketimbang kita bicara di siang hari, dia pulang kerja dan lain sebagainya. Lebih berkesan ya. Iya, jadi ngobrol, diskusi dengan anak, dengan pasangan itu penting. Bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain ya mungkin kita mah butuh event lah ya, pas anniversary. Kalau saya biasanya pas wedding anniversary itu evaluasi dan resolusi. Apa sih yang kurang, apa yang terus itu teh harus terus dievaluasi. Kalau kita tidak ada evaluasi satu sama lain, maka ya akan ngalir aja begitu gitu. Walaupun ya nggak formal-formal banget, ya duduk kita evaluasi, nggak gitu-gitu banget ya. Ngobrol tadi ya, dengan aja, ngobrol betul. tadi ya. Jadi kalau saya John DeFrank itu melakukan sebuah riset selama 30 tahun di 50 negara tentang ketahanan keluarga. Masya Allah. Jadi kesimpulan dia, bayangkan 30 tahun itu kan 3 dekade. 3 dasawarsa. Nah 3 dasawarsa itu kan kultur udah berubah-ubah tuh. 30 tahun yang lalu kita belum mengenal, saya 30 tahun yang lalu telepon itu pakai koin yang diputer-puter gitu kan di telepon umum. Terus nggak ngalamin ya, belum lahir. Wartel sih, wartel. Habis itu wartel. Beres wartel kemudian BB. BlackBerry kan. Nah, baru tuh seperti sekarang. Saya ngalamin ngetik yang pakai tak tek tok yang kalau pengen ujungnya lurus tuh dihitung berapa karakter lagi nih gitu. Sekarang kan tinggal blok A, seret udah kan gitu. Itu kan berarti udah berubah tuh kultur. Betul. 50 negara itu berarti juga budayanya beda-beda. Iya, terus berubah kan? ya. Tapi apa kesimpulan kata John DeFrank? Kelentingan, ketahanan, ketangguhan sebuah keluarga itu ditentukan oleh komunikasi. Oke, walaupun masa terus berubah, tapi yang menjadi landasan mau hanya dimanapun, satu ya, mau di negara yang kulturnya gimana pun, mau di dekade yang teknologinya seperti apapun, ternyata kunci ketahanan keluarga itu ada pada komunikasi. Bukan pada tingkat pendidikan, bukan pada tingkat kekayaan ekonomi, enggak. Ternyata pada komunikasi. Jadi hasil penelitian dia itu mengatakan, jadi ternyata ada orang yang kaya, berpendidikan, tapi nggak berhasil membangun keutuhan rumah tangga. Ada orang yang miskin, tapi mereka begitu menikmati kehidupannya walaupun dalam keterbatasan. Jadi kesimpulan penelitian itu,
kualitas ngobrol, kualitas komunikasi, sehingga menentukan satu sama lain itu mentransfer keinginannya, mentransfer perasaannya, mentransfer value yang ingin disampaikan oleh ayah dan seterusnya, maka itu akan membangun sebuah situasi di mana satu sama lain dalam keluarga itu bisa saling menginformasikan apa yang sedang dia rasakan, apa yang dia inginkan, dan seterusnya. Kalau setelah Ramadan, proses komunikasi itu dalam konteks mengevaluasi pencapaian, mengevaluasi habit baru yang tadi terbentuk, itu akan terbangun terus tuh. Akan diingatkan terjaga terus, terus betul. ya. Saya kalau boleh diulang gitu ya, kalau saya punya kantong Doraemon, akan saya keluarkan tuh pintu kemana saja gitu. Terus saya mundur ke sekian puluh tahun yang lalu ketika anak-anak masih kecil. Yang paling ingin kami perbaiki itu adalah intensitas ngobrol dengan anak-anak. Dan itu akan menentukan attachment anak dengan kita, kemudian bonding anak dengan kita, akan menentukan anak itu trust atau tidak kepada kita ketika kita memberikan saran, masukan, arahan, didikan, itu anak tuh punya trust gitu. Kalau anak punya trust, dia effort untuk mengikutinya itu juga akan kuat gitu. Gitu. Jadi komunikasi ya. Betul, komunikasi itu penting, dan Ramadan itu adalah saatnya kita membangun suasana komunikasi itu, karena proses kebersamaan kita kan banyak. Betul. Nyiapin buka bareng, zikir bareng, tilawah bareng, sholat bareng, makan bareng, momen bersamanya banyak ya. Betul. Jadi memang bulan Ramadan ini bisa dikatakan juga momen untuk saling ya antar anggota keluarga ini ya, saling mengikat kembali jalinan komunikasi ya, dengan komunikasi yang baik, yang intens ya, sehingga bisa tadi nih membentuk sebuah habit baru ya, yang tadi sudah dilakukan di bulan suci Ramadan, bisa kita bawa di bulan-bulan selanjutnya dengan tentunya adanya evaluasi dalam bentuk komunikasi yang baik ya, dengan keluarga, dengan lemah lembut, sehingga tidak terasa ya misalnya kepada anak-anak, kepada pasangan kita gitu, mengevaluasi dengan baik, akhirnya timbullah kayak ketagihan nih, ternyata sholat bareng berjamaah itu nikmat, enak ya, yuk kita ulangi rasa itu di bulan selanjutnya. Masya Allah, dengan cara berkomunikasi yang baik ternyata bisa juga nih menjadi stimulus ya untuk terciptanya habit-habit yang tadi dilakukan di bulan suci Ramadan bisa terbawa di bulan-bulan selanjutnya. Amin, insya Allah. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah, pada sesi kali ini sangat menginspirasi kita nih. Jadi jamaah Bapak Ibu dimanapun berada, insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita bisa menyiapkan habit yang akan kita bawa di bulan-bulan selanjutnya dengan syarat tadi kita sudah merancangnya, lalu kita setelah dirancang kita praktekkan dengan maksimal, dengan catatan tadi kita mengetahui waktu-waktu mustajab, waktu-waktu terbaik menggapai pahala itu, lalu dikomunikasikan dalam rangka mengevaluasi, sehingga habit yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan bisa kita bawa ke bulan-bulan selanjutnya. Masya Allah, sesi kali ini sangat menginspirasi, semoga bisa menjadi bekal nih untuk hari-hari berikutnya menyongsong Ramadan hingga terakhir. Jazakillah khair Ustazah. Insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik lainnya. Saya Vera Farfala dan saya Suwijati Ningsih pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.